Halo everyone, di video kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anindya Agustia Aulia, Kurota Ayun, dan Salwa Yulisa akan memaparkan video mengenai perbandingan kelemahan dan sejarah epistemologi dalam Islam dan sains. Selamat menyaksikan. Apa itu epistemologi? Kata epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, pengetahuan, sedangkan logos, ilmu atau kajian. Jadi, epistemologi berarti ilmu yang membahas tentang pengetahuan bagaimana manusia mengetahui sesuatu, serta mengetahui kebenarannya. Jadi, epistemologi adalah ilmu tentang pengetahuan yang membantu kita memahami cara berpikir, mencari kebenaran, dan membedakan antara keyakinan dan fakta. Selanjutnya yaitu perbandingan epistemologi Islam dan sains. Dalam Islam, pengetahuan bersumber dari 3 hal utama. Yang pertama, wahyu, Al-Quran, dan hadis, sumber utama yang paling benar. Yang kedua, akal atau rasio yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan sesuai petunjuk wahyu. Yang ketiga, pengalaman dan observasi yang digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. Jadi, dalam Islam, akal dan indera tetap penting, tetapi harus sejalan dengan wahyu agar pengetahuan tidak menyesatkan. Yang selanjutnya yaitu epistemologi sains. Dalam sains berlandaskan pada rasionalisme dan empirisme. Artinya, rasionalisme pengetahuan yang diperoleh dari akal dan logika. Yang kedua yaitu empirisme, pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman dan percobaan. Jadi, dalam sains kebenarannya diukur berdasarkan bukti fisik dan logika tanpa melibatkan unsur spiritual dan wahyu. Selanjutnya ada kelemahan-kelemahan epistemologi barat dalam sains dan juga Islam. Yang pertama, epistemologi barat dalam sains. Ia menilai kebenaran ilmu yang hanya berdasarkan akal dan juga pengalaman indera. Dari cara pandang ini, membatasi sumber pengetahuan sehingga hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara empiris dianggap tidak ilmiah. Akibatnya, sains tidak mampu menjawab pertanyaan tentang makna, tujuan hidup, dan juga nilai moral. Selain itu juga sains barat memisahkan ilmu dari nilai dan juga etika, sehingga ilmu yang berkembang pesat tetapi juga bisa disalahgunakan dan dapat merusak manusia maupun alam sekitarnya. Kebenaran dalam sains juga dianggap sementara dan juga relatif, sehingga tidak memberi kepastian akan pun juga nilai. Jadi sains barat itu kuat dalam metode dan teknologi, akan tetapi ia juga lemah dalam makna, nilai, dan juga tujuan, sehingga kemajuan ilmu tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, dari kelemahan Islam, ia lebih terletak pada penerapannya, bukan pada konsepnya, yang mana dalam wahyu yang sering kita pahami di zaman ini lebih secara kaku dan tekstual, sehingga peran akal dan ijtihadnya itu kurang berkembang. Selain itu juga ilmu agama dan sains yang sering tidak terintegrasi, yang mana akan menyebabkan umat Islam ini tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan modern. Dari perbedaan penafsiran juga terdapat, wahyu juga akan menimbulkan keragaman pendapat yang kadang berujung konflik, serta adanya taklid berlebihan kepada tradisi lama yang menghambat pembaruan. Jadi, epistemologi Islam ini sebenarnya kuat dan juga seimbang, akan tetapi ia membutuhkan pengembangan keterbukaan ijtihad dan integrasi dengan sains agar tetap relevan dan juga progresif. Sejarah epistemologi sains. Pada zaman Yunani kuno, abad ke-5 Masehi, epistemologi sains berawal dari pemikiran para filsuf Yunani seperti Plato yang menekankan akal rasionalisme sebagai sumber pengetahuan. Pada zaman modern awal, abad ke-16-17 Masehi disebut juga masa revolusi ilmiah, seperti dalam tokoh pentingnya yaitu Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, dan Isaac Newton. Mereka menekankan bahwa ilmu harus dibuktikan dengan pengamatan dan eksperimen. Jadi, epistemologi sains berkembang dari pemikiran filsuf Yunani, dijaga oleh ilmuwan Islam, lalu disempurnakan di barat hingga menjadi sains modern sekarang. Namun, sains akan lebih sempurna bila disertai nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan, agar tidak hanya cerdas tetapi juga dapat bijaksana. Epistemologi sains adalah studi tentang pengetahuan ilmiah dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh, dibentuk, dan divalidasi. Sejarah epistemologi sains mencakup perkembangan pemikiran tentang metode ilmiah, sifat pengetahuan, dan peran ilmuwan dalam memahami alam semesta ini.
Adapun periode-periode dalam epistemologi sains, yang pertama yaitu periode kuno, yang kedua ada periode renaissance dan ilmu pengetahuan modern, yang ketiga ada periode modern, dan yang terakhir ada periode kontemporer. Dengan memahami sejarah epistemologi sains, kita dapat lebih menghargai perkembangan pengetahuan ilmiah dan peran ilmuwan dalam memahami alam semesta ini. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah epistemologi Islam. Awal mula di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin abad ke-7 Masehi, epistemologi Islam berawal sejak turunnya wahyu yang pertama yaitu Iqra, bacalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Karena ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, sumber pengetahuan berasal dari wahyu dan akal. Wahyu sendiri yaitu dari Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman untuk memahami dan mengamalkan wahyu tersebut. Sedangkan pada masa keemasan Islam abad ke-8-13 Masehi, masa ini ketika epistemologi Islam dapat berkembang pesat. Adapun tokoh pentingnya yaitu yang pertama ada Al-Kindi, filsuf pertama Islam menyatukan akal dan wahyu. Al-Farabi yang menjelaskan bahwa ilmu berasal dari Allah melalui akal dan pengalaman. Ibnu Sina, Avicenna yang menyusun sistem pengetahuan berdasarkan akal dan observasi. Al-Ghazali yang menyatakan bahwa kebenaran tertinggi berasal dari wahyu, tapi akal juga penting untuk memahaminya. Ibnu Rushd, Averroes yang menyatukan filsafat dan agama bahwasannya akal dan wahyu tidak bertentangan. Jadi, pada masa keemasan Islam, ilmu berkembang pesat karena wahyu dan akal saling berjalan dengan seimbang. Jadi, kesimpulannya, epistemologi Islam dan sains memiliki sejarah dan cara yang diperoleh oleh pengetahuan yang berbeda-beda. Epistemologi Islam berkembang sejak masa Nabi dan para ulama klasik dengan dasarnya wahyu seperti Al-Quran dan hadis, akal dan juga pengalaman, sehingga ilmu selalu terikat pada nilai keimanan dan akhlak. Sementara itu, epistemologi sains berkembang pesat sejak Renaissance dan pencerahan, dengan menekankan cara melalui rasio, observasi, dan eksperimen sebagai sumber utama pengetahuannya. Sedangkan dari sisi perbandingan, epistemologi Islam bersifat holistik, yaitu menyatukan ilmu dan nilai spiritual. Sedangkan epistemologi sains bersifat empiris dan rasional, yaitu yang mana berfokus pada fakta yang dapat diuji. Jadi Islam melihat kebenaran tidak hanya dari yang tampaknya saja, kan tetapi juga dari wahyu. Sedangkan sains barat, ia membatasi kebenarannya pada hal yang dapat dibuktikan secara ilmiah.